Should've known your mind was calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altera Mara Aidila dengan NIM 080112824294. Di sini saya akan membuat algoritma dan coding dengan rekursif untuk menghitung luaran dari suatu deret. Contohnya, input pertama itu 1945. Outputnya jum sama dengan 1 tambah 9 tambah 4 tambah 5 sama dengan 19. Begitu juga untuk ini. Lalu untuk yang pertama itu ada deskripsi program. Jadi program ini mulai, lalu pesan tempat di memori untuk variabel S dengan tipe data integer, tampilkan pesan masukkan angka, input nilai ke dalam variabel S, tampilkan pesan jum, panggil fungsi jum deret, dan simpan hasilnya ke dalam variabel J. Nah, dalam fungsi jum deret ini, program akan memulai lalu mengecek apakah N ini kurang dari 10. Jika iya, maka cek lagi apakah C memenuhi. Jika C memenuhi, maka cetak N. Jika C tidak memenuhi, maka kembalikan nilai N atau fungsi selesai. Jika tidak, maka hitung deret dengan rumus deret sama dengan N mod 10. Hitung sisa dengan rumus sisa sama dengan N dibagi 10. Hitung H dengan memanggil fungsi jum deret, yaitu H sama dengan jum deret. Lalu setelah itu cek apakah C memenuhi. Jika iya, maka cetak plus dari deret tadi. Lalu setelah itu jika tidak, maka kembalikan hasil dengan H ditambah deret. Lalu selesai untuk fungsi jum deret. Selanjutnya tampilkan hasil penjumlahan deret angka dari proses J. Lalu program pun berakhir. Selanjutnya itu untuk pseudocode-nya, yang pertama itu variabel S dengan tipe data integer, begin, cetak, masukkan angka, simpan di S. Cetak jum, lakukan proses jum sama dengan memanggil fungsi jum deret, lalu cetak sama dengan dan J, cetak J dari proses yang ini. Lalu N. Nah, selanjutnya itu ada pseudocode fungsi jum deret dengan variabel N bertipe data integer, C sama dengan true tipe data boolean, lalu setelah itu deret sisa dengan tipe data integer. Lalu begin, cek jika N kurang dari 10, maka cek lagi jika C, maka cetak N, lalu return N, lalu jika tidak return N, lalu N untuk if yang ini, if N kurang dari 10. Lalu jika if tidak memenuhi, maka cek lakukan proses deret sama dengan N mod 10, lalu sisa sama dengan N div 10 atau dibagi 10, lalu setelah itu H sama dengan jum deret dengan memanggil fungsi jum deret secara rekursif. Lalu setelah itu cek jika C, maka cetak plus, lalu cetak deret, lalu return H ditambah deret. Lalu yang ini N untuk else yang ini, lalu N untuk selesai untuk fungsi jum deret. Untuk flowchartnya, yang pertama itu ada fungsi main. Dalam fungsi main ini, program akan memulai lalu meminta input S, lalu setelah itu melakukan proses J sama dengan memanggil fungsi jum deret. Lalu setelah itu mencetak J dan program pun berakhir untuk fungsi utama. Lalu untuk fungsi jum deretnya ada start, lalu mengecek jika kondisi N kurang dari 10 memenuhi, maka cek lagi jika C memenuhi, maka N, cetak N, lalu setelah itu program berakhir. Lalu jika kondisi yang ini tidak memenuhi, maka lakukan proses deret sama dengan N mod 10, sisa sama dengan N dibagi 10, H sama dengan memanggil fungsi jum deret lagi secara rekursif. Lalu setelah itu cek lagi jika kondisi C memenuhi, maka cetak plus lalu deret. Lalu setelah itu program pun berakhir. Nah, ini kurang ya, jadi kita tambahkan dulu tanda panahnya ke sini. Nah, tanda panahnya ke sini yang artinya jika C ini memenuhi, maka cetak plus lalu cetak deret, lalu setelah itu program berakhir. Nah, lalu jika kondisi yang ini tidak memenuhi, maka lakukan return H ditambah deret. Nah, kalau untuk yang ini tadi, jika C ini tidak memenuhi, maka return N, lalu setelah itu program berakhir. Nah, untuk programnya langsung saja kita buka kode blocks. Ini ada include iStream yang berfungsi sebagai header dari program. Lalu setelah itu ada using namespace std yang memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada dalam std ini. Lalu kita masuk ke inmain. Nah, dalam inmain ini
in main. In main ini adalah fungsi utama yang dibatasi oleh kurung kurawal. Lalu setelah itu kita buat dulu variabel s-nya dengan tipe data integer. Lalu setelah itu kita buat cetak pesan, masukkan angka, lalu simpan di variabel cin s. Lalu setelah itu cetak pesan jum sama dengan, lalu deklarasikan variabel j dengan tipe data integer. Lakukan proses j dengan memanggil fungsi jumderet. Lalu setelah itu sebelum kita melanjutkan main, kita buat dulu nih fungsi jumderetnya. Fungsi jumderet dengan tipe data integer. Jumderet. Ini ada in n dengan variabel n bertipe data integer, lalu variabel c sama dengan true dengan tipe data integer bool. Lalu setelah itu kita buat kondisi jika n ini kurang dari 10, maka ini kita buat dulu, maka cek lagi jika kondisi selanjutnya memenuhi atau jika C memenuhi, maka cetak N. Lalu jika kondisi if yang ini tidak memenuhi, maka return N. Lalu setelah itu jika if yang ini tidak memenuhi, maka kita buat else-nya dulu. Else kita lakukan proses dengan kita deklarasikan dulu variabel deretnya ini dengan tipe data integer. Prosesnya yaitu deret sama dengan n mod 10. Lalu kita deklarasikan lagi variabel sisa dengan tipe data integer. Nah, proses sisa ini sisa sama dengan n dibagi 10. Lalu kita deklarasikan lagi variabel h dengan tipe data integer. Lalu kita lakukan proses yaitu h sama dengan memanggil fungsi jumderet secara rekursif. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke kondisi jika C ini memenuhi, maka cetak pesan yaitu plus, lalu cetak deret. Lalu jika kondisi C ini tidak memenuhi, maka lakukan proses yaitu return H plus deret. Nah, lalu setelah itu N untuk else yang ini, lalu fungsi jumderet ini sudah kita buat. Lalu kita kembali lagi nih ke fungsi main. Nah, ini udah fungsi proses J kita buat, fungsi jumderet sudah kita buat. Lalu setelah itu kita buat cetak sama dengan ini nih untuk hasilnya ya, sama dengan dari proses J. Nah, untuk membuktikannya langsung saja ya kita run. Nah, masukkan angka. Jadi program memulai, lalu program meminta input yaitu masukkan angka. Misalnya angka yang kita masukkan 1, 3, 2, 5. Lalu kita enter, maka output yang keluar yaitu jum sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, ini didapatkan dengan memanggil fungsi jumderet. Ini dipanggil pertama kali dengan n sama dengan 1, 3, 2, 5. Lalu c-nya sama dengan true. Lalu program akan mengecek karena n ini kita masuk ke fungsi jumderet, cek apakah n ini kurang dari 10. Tidak. Karena tidak atau n lebih sama dengan 10, maka deretnya sama dengan melakukan proses yang ini, yaitu deret sama dengan 1325 mod 10 sama dengan 5. Lalu sisanya itu 1325 dibagi 10 sama dengan 132. Lalu setelah itu program akan melakukan fungsi jumderet 132 true dipanggil.
yang ini H, program melakukan proses ini. 132 terus dipanggil, lalu karena N ini lebih sama dengan 10, jadi program melakukan lagi proses, yaitu deret sama dengan 132 dibagi 10 sama 132 mod 10 sama dengan 2. Lalu sisanya itu 132 dibagi 10 sama dengan 13. Lalu setelah itu program akan melakukan lagi, yaitu H sama dengan memanggil fungsi jump deret, yaitu 13 true. Dipanggil nih, jadi karena N ini lebih sama dengan 10, maka deretnya ini 13 mod 10 3, lalu sisa 13 dibagi 10 1. Lalu setelah itu program melakukan proses H, yaitu dengan memanggil fungsi jump deret 1 true. Lalu karena N-nya ini kurang dari 10, karena N-nya kurang dari 10, jadi cetak 1. Yang ini program. Karena C yang terakhir tadi itu Cout N. Karena C tidak memenuhi, maka program akan return 1. Lalu setelah itu kembali ke N sama dengan 13. Hanya 1 dari hasil yang sebelumnya. Karena hanya 1 itu dapat dari sini. Lalu setelah itu karena hanya 1, maka cetak plus koma 3. Jadi return 1 plus 3 sama dengan 4. Lalu kembali lagi ke N sama dengan 132, yaitu H sama dengan 4, lalu cetak plus koma 2. Jadi return 4 ditambah 2 sama dengan 6. Disimpan oleh program. Lalu setelah itu kembali ke N1325, hanya sama dengan 6 yang terakhir. Nah, cetak plus koma 5. Lalu setelah itu return 6 plus 5. 6 plus 5 kan 11. Lalu program akan kembali lagi ke fungsi main. Program kembali lagi ke fungsi main dengan menyimpan J-nya ini sama dengan 11. Lalu cetak J-nya tadi 11. Maka dicetaklah nih, keluarlah nih output yang seperti ini, yaitu jump sama dengan 1 ditambah 3 tambah 2 tambah 5 sama dengan 11. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.